Gadis remaja berlari kecil memasuki rumahnya. Matanya memancarkan kebahagiaan tak terkira. "Mama, Mama," panggil gadis itu. Mendengar suara putrinya, seorang wanita parubaya menghampiri ruang tamu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya melihat putrinya melompat-lompat senang. "Ada apa, Alia? Kok kayaknya senang banget?" tanya kita, Mama Ayla. Remaja yang bernama Ayla itu mengeluarkan piala dari kantong yang tadinya dibawanya. Tada! Ayla menang lomba. Ayla menang lomba matematika di sekolah, Mah. Ayla pinter kan, Mah? Gita menatap bangga putrinya. Ia memeluk singkat Ayla dan memberi kecupan singkat di kening Ayla. "Putri Mama memang yang terbaik. Bentar, Mama mau kasih kamu hadiah dulu." Kita melangkah pergi setelah berucap. Beberapa saat kemudian, Gita muncul dengan kedua tangan yang disembunyikan di balik tubuhnya. Hal itu membuat Ayla kepo. "Itu apa, Mah?" tanya Ayla. Gita tersenyum jahil. "Coba tebak ini." "Apa?" "Coklat." "Salah." "Uang." "Salah lagi." "Baru saja." "Tas baru." "Ponsel baru." "Salah." "Salah." "Ah, masa kamu gak bisa tebak? Ayo, coba lagi." Ayla nyerah deh. "Apa coba?" Dengan perlahan, Gita menunjukkan sesuatu dari balik punggungnya. "Tada, bunga matahari untuk putri Mama yang pintar ini," seru Gita sambil memamerkan pot bunga matahari. Mata Ayla berbinar. "Wah, terima kasih, Mama. Ayla sayang Mama." Ayla memeluk mamanya erat. Mama juga sayang Ayla. Diam-diam Gita tersenyum miris. "Semoga saja Mama masih bisa melihat kesuksesanmu di hari nanti, Nak," batin Gita. Gita sedang sibuk berhadapan dengan layar laptopnya. Oh iya, Gita berprofesi sebagai seorang penulis yang karyanya banyak diminati orang. Tidak hanya itu, dia juga menjadi guru di SMP swasta. Tes konsentrasi Gita buyar begitu dia merasa ada yang menetes dari hidungnya. Darah. Lagi-lagi penyakit kukuman. Gita menarik beberapa lembar tisu dan berusaha menghentikan darahnya. Cukup banyak darah yang keluar kali ini. Gita menyandarkan kepalanya di kursi. Tangannya memijit keningnya yang terasa pusing. Bibirnya bergerak membaca istighfar. Kita bersyukur setidaknya ia masih diberi waktu untuk melihat putrinya. Harapannya ia diberi lebih banyak waktu untuk bersama Ayla minimal sampai Ayla lulus SMA. Ayla mengambil sapu di halaman rumahnya. Ia sendirian di rumah. Mamanya masih mengajar. Selesai menyapu ruang tamu dan ruang tengah, mata Ayla bertemu dengan kamar sang mama. Ia tersadar sudah cukup lama ia tak memasuki kamar itu. Mamanya melarang Ayla membersihkan kamar beliau. Katanya, "Biar Mama saja yang membersihkan. Ini kan tanggung jawab Mama. Tugas kamu cuma belajar." Tidak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini Alia heran dengan kondisi mamanya. Tak jarang ia mempergoki mamanya memijit kening. Mamanya juga terlihat sangat lemas. Tapi sang mama menolak dibawa ke dokter. Akhirnya Ayla memutuskan untuk membersihkan kamar mamanya. Tidak ada yang aneh. Begitulah yang Alia rasa saat masuk ke kamar bercat putih itu. Kemudian netra Ayla terarah ke meja kerja mamanya. Penasaran, ia menghampiri meja itu. Tidak ada yang aneh dengan berkas-berkas di atas meja. Tangan Alia menarik sebuah laci. Keningnya mengerut begitu netranya melihat amplop putih bertuliskan nama rumah sakit yang letaknya jauh dari rumah. Tangan Ayla terulur mengambil amplop itu, lalu membukanya perlahan. Jantung Ayla seperti berhenti berdetak begitu membaca isi surat di amplop itu. Leukemia stadium 2. Penyakit yang saat ini diderita sang mama. "Ayla, kamu kok di sini?" "Mama?" "Ya." Gita berjalan pelan menghampiri sang putri. Matanya menangkap surat yang dipegang Ayla.
Astaga, matilah dia. Mau sampai kapan Mama menyembunyikan penyakit Mama? Sampai kapan? Ayla, Mama. Kalau Ayla gak penasaran dan nemuin surat ini, mungkin selamanya Ayla gak akan tahu. Kenapa Mama sembunyiin? Kenapa? Maaf Ayla. Mama tahu kan ini penyakit berbahaya. Penyakit yang bisa merenggut nyawa penderitanya. Enggak, Ayla gak mau kehilangan Mama. Ayla cuman punya Mama. Ayla menangis. Gita berusaha menahan tangisnya juga. Terkuak sudah rahasianya. Ayla sendiri masih tidak percaya dengan kenyataan yang baru diketahuinya. Ia juga kecewa pada dirinya sendiri karena dia tidak peka dengan kondisi kesehatan mamanya sendiri. Ayla berlari ke kamar tidurnya. Ia mengabaikan sang mama yang terus mengucapkan permintaan maaf. Ayla menutup kasar pintu kamarnya. Ia melompat ke kasur lalu menyembunyikan wajahnya dengan bantal. Tangisan mulai terdengar di kamar itu. Tak jarang, Ayla menendang-nendang sprei dan selimutnya, membuat kasur Ayla berantakan. Gita yang mendengar suara pintu kamar Ayla ditutup kasar hanya terdiam di tempatnya. Perlahan, ia jatuh terduduk di lantai, lalu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya menangis. Dengan berbekal nasi goreng, kek pisang dan coklat panas, kita menghampiri kamar Ayla. Gita terdiam sejenak menatap pintu kamar putrinya. Perlahan, kita menarik gagang pintu ke bawah lalu mendorongnya. Pintunya ternyata terkunci. Kita mendesah pelan. Bagaimana cara dia masuk? Tidak mungkin juga Ayla mau membukakan pintu. Bagaimana ini? Aku coba dulu deh. Ayla? Tak ada jawaban. Ayla? Mama boleh masuk, Nak? Kita kembali bertanya. Namun, lagi-lagi tak ada jawaban. Ayla? Maafin Mama, Nak. Mama cuman gak mau penyakit Mama bikin kamu gak fokus belajar. Kamu bilang mau kuliah di UGM, artinya nilai kamu harus bagus. Ayla yang mendengar dari dalam kamar hanya mendesah kecewa. Kenapa sang mama lebih memprioritaskan nilai Ayla dibanding kondisi kesehatannya sendiri? Nak, kalau kamu gak mau buka pintu gak apa-apa. Mama taruh makan malam kamu di sini ya. Dimakan. Jangan sampai mamu kambuh. Ayla mengangguk meski sang mama tidak bisa melihat anggukannya. Ia tak berani melihat mamanya. Bukan karena rasa kecewanya, melainkan Alia takut menangis jika melihat kondisi sang mama yang memprihatinkan. Gita berbalik. Ia pergi ke kebunnya, lalu kembali dengan bunga matahari yang di potnya terdapat gulungan kertas. 10 menit kemudian, Ayla yang tak tahan dengan rasa lapar yang merajalela membuka pintu kamarnya. Bisa ia lihat sepiring nasi goreng, kek pisang, coklat panas, dan bunga matahari. Ayla membawa semuanya ke dalam kamar, lalu kembali mengunci pintu. Netranya teralihkan oleh gulungan kertas di pot bunga matahari. Diambilnya dan dibukanya gulungan itu. Tertampillah deretan kalimat yang ditulis oleh sang mama. Untuk Ayla kesayangan Mama. Ayla, Mama minta maaf ya sayang. Mama tahu, Mama salah sudah menyembunyikan penyakit Mama. Kamu mau maafin Mama kan? Mama kasih kamu bunga matahari lagi. Semoga itu bisa bikin kamu terhibur ya. Tapi ingat, satu-satunya yang bisa bikin kamu tenang itu Allah. Nanti kamu sholat tahajud Ki. Ayla, Mama sayang banget sama kamu. Waktu tahu Mama menderita leukemia, Mama berpikir
Bagaimana dengan masa depan kamu? Bagaimana kalau Mama tak bisa lihat putri Mama lulus SMA, dapat gelar sarjana, serta menikah? Pertanyaan itu selalu berputar di kepala Mama. Tapi Mama bersyukur hari ini. Hari ini Mama bisa melihat kamu saja, Mama bersyukur. Kalau nanti Mama pergi selama-lamanya, kamu jangan nangis ya. Mama akan tenang di alam kubur. Tolong, wujudkan saja mimpi-mimpi kamu. Jangan tangisi Mama. Mama baik-baik saja. With love, Mama kita. Ayla menangis sesenggukan saat membaca surat itu. Ia langsung berlari ke kamar mamanya. Tidak peduli dengan sang mama yang mungkin sudah berniat untuk tidur. Ayla membuka kasar pintu kamar sang mama. Diterjangnya sang mama dengan pelukan erat. Gita yang masih meredakan rasa terkejutnya tetap membalas pelukan dari putrinya. Dielusnya lembut punggung Ayla tak dapat dipungkiri. Gita senang putrinya mau memaafkannya. Bersama dengan sang mama, Ayla mendatangi toko berbagai tanaman. Untuk apa? Mamanya ingin membeli bibit bunga matahari. Mama kita memang sangat suka menanam bunga matahari. Katanya karena warnanya cerah, bikin hati bahagia terus. Cukup aneh memang. Menurut kamu enaknya Mama tanam bunga apa lagi ya? Bunga bangkai, jawabku kesal. Hus, kamu pikir Mama bisa pelihara itu tanaman? Lah, Mama tadi kan tanya ke aku. Ya udah, aku jawab menurut pemikiranku. Ngomong sama kamu itu ribet, males Mama. Ya, ngambek, lirik Ayla sembari tak kekepelan. Gita berjalan ke kasir. Selesai membayar, ia menarik tangan anaknya keluar dari toko. Mau jalan-jalan kemana lagi nih? Ke taman situ deh, Mah. Ayla kepingin makan cilok yang dijual di situ. Oke, let's go. Gita mulai mengendarai motor metiknya. Ayla panggil kita di tengah perjalanan. Ibu dan anak itu menuju taman. Iya, Mah. Menurut kamu, umur Mama masih panjang kah? Ayla terhenyak. Alisnya mengerut tak suka. Mama kenapa tanya begitu? Ya, gak apa-apa. Mau tanya aja. Ayla gak mau jawab. Ayla gak suka sama pertanyaan Mama. Iya deh. Mama minta maaf ya. Perjalanan kembali diisi hanya dengan suara kendaraan berlalu lalang. Hingga Gita kembali membuka suaranya. Kalau Mama pergi, kamu ikhlaskan ya? Mama bakalan istirahat dengan tenang di alam kubur. Ma, Ayla bilang Ayla gak suka Mama bilang begitu. Cukup, Ma. Suara Ayla sedikit meninggi. Gita hanya diam tak menanggapi. Ramai. Itulah kondisi taman yang dikunjungi Gita dan putrinya. Begitu motor telah berparkir rapi, Ayla dan mamanya turun dari motor, lalu melepas helm. Setelah membenarkan pakaian yang sedikit berantakan karena angin, mereka berdua memasuki taman. Kamu beli ciloknya di mana? Di depan situ, Ma. Oh, oke. Mama tunggu di dekat orang jual somai yang di dekatnya ayunan itu ya? Oke, jawab Ayla. Ayla berjalan menuju gerobak cilok. Karena orang tersebut berjualan di seberang jalan raya, Ayla harus menyeberang terlebih dahulu. Begitu memastikan jalan raya sudah aman diseberangi, Ayla kembali melangkah. Namun siapa sangka, truk dengan kecepatan di atas rata-rata melaju dari arah kanan Ayla. Ayla yang saat itu sedang tidak fokus akibat penyakit mamanya, tidak sadar kalau ada truk yang melaju hingga Ayla, cepat lari, ada truk nak. Ayla langsung menoleh, matanya terbelalak. Selesai, ujar seorang perempuan yang pakaiannya sedikit lusuh karena menanam tanaman di kebun kecilnya.
Matanya menatap sendu bunga matahari dengan jumlah cukup banyak di kebunnya. Handphone perempuan itu berdering. Alarm pengingat. Matanya terbelalak. Gak kerasa udah jam segini. Setelah mencuci tangan, perempuan itu mengambil blazer hitam yang tersampir di kursi. Tangannya meraih tas dikunci motor. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, motor metik berwarna biru yang dikendarai perempuan itu berhenti di depan makam. Baru menapak tanah saja, air mata si perempuan sudah lolos keluar. Dan begitu sampai di depan sebuah makam, isakan tak tertahankan keluar dari mulut perempuan itu. Anggita Nismara binti Gio Raharja. Itulah yang tertulis di nisan makam itu. Dengan tubuh bergetar, Alia mengelus lembut nisan bertuliskan nama sang mama. Ya, perempuan itu adalah Ayla, dan makam yang ia kunjungi adalah makam sang mama. 5 tahun yang lalu, Mama Ayla menyelamatkan Ayla dari tabrakan. Beliau mendorong tubuh Ayla dan membiarkannya sendiri tertabrak truk yang melaju dengan kencang. Assalamualaikum, Mama. Ayla datang lagi. Ayla berusaha menghentikan tangisnya. Selamat ulang tahun, Ma. Semoga di alam kubur Mama istirahat dengan tenang ya. Semoga Allah menerima amal baik Mama dan mengampuni dosa-dosa Mama. Ma, Ayla kangen banget sama Mama. Dulu setiap pagi pasti ada yang marahin karena Alia bangun gak disiplin. Ada yang nyiapin sarapan buat Ayla, ada yang marahin Ayla kalau Ayla begadang. Ayla berhenti sejenak. Sekarang mau Alia bangun telat, makan telat, malas-malasan, sampai begadang pun gak ada orang yang marahin Ayla. Dulu Ayla selalu berpikir kenapa Mama harus menyelamatkan Ayla. Kenapa harus Mama yang meninggal? Kenapa bukan Ayla saja yang meninggal, Ma? Tapi sekarang Ayla paham. Bagaikan di depan Ayla ada hamparan bunga dan Ayla hanya diperbolehkan mengambil satu bunga. Sudah pasti Ayla mengambil bunga yang paling cantik. Ma, sepertinya Allah juga begitu. Allah mengambil Mama karena amalan Mama jauh lebih baik daripada Alia. Jadi, Mama istirahat yang tenang ya. Ayla di sini akan selalu doain Mama. Ayla sayang Mama. Untuk kalian yang merasa sendirian, ingat selalu, Allah akan selalu ada bersama kalian. Entah kalian dalam kondisi senang maupun sedih, Allah selalu mendampingi kalian. Oh iya, untuk kalian yang ditinggal pergi selamanya oleh seseorang, jangan terus-menerus menangisi kepergian orang itu ya. Bukan melupakan, tapi ikhlaskan. Tetap simpan nama dan kenangan kalian di dalam hati. Tapi ikhlaskan juga kepergiannya. Karena semua hal pasti akan kembali ke Allah. Tetap semangat. Jangan lupa beribadah ya. Selamat malam. Mimpi indah. Dah.